supaya nanti yang nggak ikut Jumit. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat, murid-murid belajar Pancasila yang masih semangat di hari Jumat. Biasanya nih kalau hari Jumat ini nih harus lebih semangat karena besok hari Sabtu Minggu PJJ-nya kita libur. Hari Sabtu hanya penguatan karakter aja ya. Apakah di hari Jumat ini semangatnya masih sama seperti hari Senin? Masih Masih. Coba kalau semangat sekarang tunjukkan ekspresimu kalau semangat. Iya. Mana Kela, mana yang semangat Madia? Fitri, Sofa mana? Arka mana? Arka. Mana kameranya? Oke, terima kasih. Baik teman-teman, hari ini di Jimit hari ini kita akan membahas PB4, salah bukan PB4, PB5 dan PB6 sekaligus ya. Apa nih Zidan? Oke. PB5 dan PB6 sekaligus. Kalau kemarin di PB4 ya kan kita tidak jimit tapi Bu Happy memberikan sedikit materi tentang sedikit materi tentang musyawarah ya, tentang apa? Tentang musyawarah ya, bahwa salah satu penerapan atau kegiatan dalam musyawarah itu apa saja. Kemarin sudah Bu Happy jelaskan di dalam nilai sila keempat itu ada nilai-nilai musyawarah, kegiatan musyawarah apa saja. Kemarin teman-teman sudah membuat clipping digitalnya, keren. Ada yang sudah membuat upload di YouTube, ada yang dikumpulkan di InShoot, ada yang di Instagram. Oh, Kela, semangat Bu, habis makan nasi uduk. Ih, Bu Happy belum sarapan. Kela, kamu antar dong nasi uduknya ke sekolah. Enggak ding, bohong, Bu Happy ada di rumah. Oke, jadi membuat clipping digital tuh seperti itu ya. Kalian mencari, boleh foto sendiri, boleh gambar di internet. Kemudian foto-foto itu tuh digabungkan menjadi satu. Maksudnya clipping digital tuh seperti itu. Kalau kalian dulu membuat clipping ditempel kan? Pernah di sekolah dulu pas masih tatap maya tatap muka membuat clipping sudah pernah belum? Sudah Bu. Sudah. Nah, kalau dulu kan gambarnya kan ditempel-tempel gitu ya, dijadiin satu ya? Iya Bu. Nah, kalau clipping digital itu gambar-gambar itu digabung menjadi satu. Bisa menggunakan aplikasi ya, kalau itu menggunakan aplikasi InShoot atau menggunakan aplikasi KineMaster. Ya, itu digabung jadi satu, boleh dijadikan video atau hanya digabung-gabung saja menjadi satu, gambar-gambar saja boleh. Itu yang disebut dengan clipping digital ya. Nah, kemarin sudah membuat clipping digital tentang musyawarah ya. Bu Happy yakin semua di sini pasti pernah melaksanakan yang namanya musyawarah. Atau mungkin bisa ada yang menceritakan dulu di sekolah pernah bermusyawarah apa coba yang paling sering dilakukan di sekolah dulu coba kita ingat-ingat. Apa misalnya? Berdiskusi Bu. Pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas. Terus apa lagi? Terus apa lagi sayang? Selain pemilihan ketua kelas, biasanya yang kita bermusyawarah. Kalau misalnya mau apa coba? Pemilihan jadwal piket, Bu. Punya pengalaman Bu? Saya pernah Bu bermusyawarah membahas ini dengan keluarga, boleh, dengan teman boleh. Siapa yang mau bercerita? Yuk, tunjuk tangannya. Angkat tangannya, siapa yang mau bercerita? Ini kan sebetulnya tugas yang kemarin. Ya, Kela, pernah bermusyawarah tentang apa? Bermusyawarah tentang apa dengan siapa? Yang lainnya mungkin Anissa? Pernah punya pengalaman apa? Belum pernah punya pengalaman bermusyawarah. Oke, Putri, kerja kelompok. Ya, betul. Yang lainnya, coba. Masa sih nggak pernah punya pengalaman bermusyawarah? Di rumah mungkin, di rumah pasti. Apalagi sekarang kalian banyak di rumah ya, pasti sering bermusyawarah di rumah. Apa misalnya? Musyawarah apa misalnya kalau di rumah? Nggak pernah.
Nggak pernah bermusyawarah? Iya, kalau dengan keluarga misalnya bermusyawarah dengan keluarga itu misalnya musyawarah tentang misalnya membahas apa misalnya. Membersihkan rumah, Bu. Oke, membersihkan rumah itu musyawarah dulu gitu ya, ditentukan siapa yang mau membersihkan rumah gitu ya, Zidan ya? Oke, terima Gitu. kasih. Bagi-bagi tugas ya, kakak yang ini, adik yang ini, seperti itu ya, itu juga termasuk musyawarah. Keren. Terus ada lagi yang lain? Halo? Tolong ya kameranya di on ya, biar Bu Happy ini ya. Nanti kalau misalnya kameranya nggak on, Bu Happy anggap tidak hadir nih di Jimit nih. Iyalah, kan kita udah sepakat kameranya on ya. Karena kalau misalnya kameranya on, Bu Happy nggak tahu nih apakah teman-teman masih di sini atau enggak, masih dalam ruang Jimit atau tidak. Oke, pemilihan ketua RT, iya ya. Nah, dan pasti kalian itu sebetulnya sudah sering melaksanakan musyawarah di lingkungan keluarga, tapi mungkin kalian tuh belum sadar apakah itu termasuk musyawarah atau bukan. Ketika kita membuat kesepakatan untuk menentukan satu buah keputusan, baik itu dengan ayah, dengan ibu, dengan adik, dengan siapapun, itu termasuk salah satu contoh musyawarah. Misalnya, satu HP nih di sekolah nih, di rumah nih satu HP, ngobrol nih sama mama. Oke, pemilihan presiden itu udah musyawarah tingkat nasional ya. Apa sih namanya, bermusyawarah mengerjakan tugas bersama orang tua. Oke, keren. Misalnya satu HP kamu ngobrol sama mama, mah ini HP-nya gimana, cuma satu. Oke lah, nanti kita bareng-bareng aja dulu ya, soalnya kalau mama beli lagi belum ada, misalnya seperti itu. Nah, itu sudah termasuk kegiatan musyawarah. Ya, kamu jangan pernah berpikir kalau yang namanya musyawarah itu harus yang banyak orang, harus dalam satu tempat tertentu, itu tidak. Ketika pagi-pagi kamu ngobrol sama mamahnya, ngobrol sama ayahnya, ngobrol sama adik, menentukan sebuah keputusan, nah itu sudah disebut dengan musyawarah. Sudah disebut dengan apa? Musyawarah. Jadi musyawarah itu nggak harus 3-4 orang lebih, nggak harus berkumpul bicara serius, enggak. Ketika kalian ngobrol, beli jajan yuk, misalnya beli apa? Beli cimol misalnya. Kamu mau yang rasa pedes atau rasa keju? Yang keju aja deh, kalau yang pedes misalnya, oke lah kita beli yang keju. Nah, itu sudah termasuk contoh musyawarah. Seperti itu ya. Itu adalah musyawarah secara sederhana. Nah, pasti kalian tuh sebetulnya sudah sering melakukan musyawarah. Gitu ya. Oke, sebentar Bu Happy ada telepon. Halo, ya Pak Omay. Salam. Oke, jadi kegiatan musyawarah itu tidak harus berkumpul, berkerumun dengan banyak orang, itu tidak. Ketika kalian berdua dengan teman, ayah, adik, kakak, ibu, dan sebagainya membahas sesuatu sampai kemudian ditentukan sebuah keputusan, itu termasuk musyawarah. Gitu ya. Nah, di dalam nilai sila keempat itu ada musyawarah. Oke, baik, sampai di sini untuk musyawarah sudah jelas? Jelas, Bu. Baik, kalau sudah jelas, sekarang kita masuk materi hari ini. Yang pertama yaitu tentang kegiatan ekonomi di negara ASEAN. Baik, masih ingat pasti teman-teman
ya, potensi ekonomi di negara ASEAN itu kemarin banyak sekali. Seperti misalnya kalau di Singapura kemarin yaitu dengan apa? Pariwisata. Pariwisata, terus apalagi? Industri, ya kan? Perbankan, di buku paket ada kan? Kemudian kalau di Myanmar kemarin apa? Perkebunan. Perkebunan, pertanian. Kalau di Indonesia sendiri kemarin apa? Perkebunan. Perkebunan, pertanian. Nah, sama. Kalau potensi ekonominya seperti itu, misalnya, kalau misalnya, oke Bu Happy, share screen dulu ya. Oke. NS. Rapi kayak gitu tuh. N-nya mana? Halo, lagi jimit ya. Darah dan Bentar ya. Oke, Bu Happy share screen dulu sebentar. Oke, sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah. Oke, yang pertama, kita akan membahas kegiatan ekonomi. Yang belum mungkin ini ya. Yang belum karena sinyal, tunggu ya. Negara ASEAN. Kita membahas kegiatan ekonomi negara ASEAN ya. Oke, sudah muncul kegiatan ekonomi negara ASEAN. Misalnya, oke. Sudah, Bu. Apa sayang? Saya ada. Belum berarti. Tunggu ya. Kalau yang belum muncul itu berarti karena sinyal. Tunggu ya. Nah, sekarang kita bahas satu contoh misalnya negara ASEAN yang pertama yaitu misalnya negara kita dulu yaitu apa? Indonesia. Oke, Indonesia. Di Indonesia kemarin potensi ekonominya ada apa misalnya? Pertanian. Oke, pertanian. Perkebunan. Oke, terus, oke ya, pertanian. Terus, apalagi? Perkebunan. Industri. Perdagangan. Ya, Industri, Bu. perdagangan, terus industri ya. Iya. Bu Happy ambil satu aja contoh ya. Negara Indonesia misalnya yaitu apa? Tadi industri ya. Nah, industri ada industri pertambangan, perminyakan. Nah, untuk sektor-sektor atau potensi ekonomi seperti ini, berarti kegiatannya itu nanti warganya sebagai apa mata pencahariannya? Kalau pertanian berarti mata pencahariannya sebagai apa? Petani. Oke, keren. Petani. Selain petani, apa lagi? Kalau perkebunan? Ternak. Peternak boleh ya kan? Oke. Berkebun. Sebagai pekebun. Nah, pekebun ya kan? Nanti kalian boleh ditambahkan di sini, ditambahkan misalnya selain perkebunan ada apa sih namanya? Pelaya itu loh yang di laut kan? Nelayan. Pertanian, perkebunan, kelautan berarti kalau kita bicara masalah kelautan berarti di sini tambah lagi. Kalau kelautan sebagai apa misalnya? Nelayan. Oke. Nah, itu. Kemudian kalau di sektor perdagangan berarti kegiatan ekonominya apa? Dagang. Berdagang atau pedagang. Banyak ada pedagang makanan, pedagang dan sebagainya, pedagang pakaian dan sebagainya ya. Nah, sekarang kalau di sektor industri, ya kan? Di sektor industri, kira-kira, ya kan? Di sektor industri,
Ada yang masuk nih sebentar. Ada Fadilah baru masuk. Oke. Lanjut sekarang ya. Di sektor industri, berarti kira-kira mata pencahariannya sebagai apa? Kegiatan ekonominya ngapain? Pabrik. Oh, karyawan. Oke, atau buruh pabrik boleh. Selain karyawan ada apa lagi misalnya? Pekerja tambang, ya kan? Oh, pekerja tambang. Oke. Ini garam, Bu. Apa? Petani? Garam. Oh, petani garam. Petani garam itu masuknya di mana kalau petani garam? Tambak, Bu. Oh, di tambak? Di industri atau di sini ya? Di kelautan kalau garam? Maksudnya di mana yo? Di sini ya? Di sini maksudnya ya? Oh, masuknya di sini. Petani garam. Oke. Nah, itu adalah salah satu contoh kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Berarti kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia itu, kalau kita lihat, contohnya kegiatan ekonominya ya, bukan potensi. Kalau potensi ini yang Bu Happy kasih ini namanya ini potensi. Ini namanya apa ini? Potensi. Ini potensinya. Nah, sekarang kegiatan ekonominya dari potensi-potensi ini ada yang sebagai apa saja? Pekerja garam dan pedagang. Nah, untuk tugas kalian hari ini, silahkan nanti kalian, kalau tadi kita sudah belajar kegiatan ekonomi di Indonesia, nah kalian silahkan mencari kegiatan ekonomi di negara yang paling dekat dengan Indonesia, yaitu negara mana yang paling dekat dengan Malaysia, Bu. Malaysia. Selain Malaysia mana lagi yang paling dekat dengan Indonesia? Singapura. Oh, dua aja lah. Mau berapa negara? Oh, berapa negara? Banyak udah dua aja. Dua aja, Bu. Dua aja. Nanti teman-teman silahkan membuat ya kan atau menjelaskan atau mengidentifikasi ya kan kegiatan ekonomi yang ada di Malaysia dan Singapura. Ya. Boleh dibuat mind mapping seperti ini ya. Enaknya pakai mind mapping aja kalau yang ini ya. Ya kan? Oke. Ya, Bu. Boleh dibuat mind mapping seperti itu ya, yaitu antara Singapura dan Malaysia, ya kan? Terus nanti setelah dibuat mind mappingnya, dicari persamaan dan perbedaannya, ya kan? Dicari apanya? Persamaan dan perbedaannya. Iya, dibuat persamaan dan perbedaannya. Kalian misalnya membuat tabel, ya kan? Oke, sebentar ada. Oke. Apa ini muncul? Apa nih di Bu Happy? Oke, nanti kalau sudah dibuat seperti ini, ditentukan persamaan dan perbedaannya di antara dua negara tersebut. Ya. Persamaannya apa? Kalau di Malaysia apa, di Singapura apa. Tapi sebetulnya kalau kalian sudah membuat mind mapping, nanti sudah ketemulah persamaan dan perbedaannya. Jadi nggak usah dibuat, nggak apa-apa. Yang penting dibuat mind mapping kegiatan ekonomi Malaysia dan Singapura. Oke, sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Jelas. Bu Happy stop dulu ininya ya. Iya, Bu. Nah, oke. Nah, baik sekarang. Kalau tadi kalian sudah memilih, ya kan, sudah memilih negara Singapura yang terdekat dengan Indonesia. Nah, sekarang Bu Happy akan menayangkan ikon atau patung. Nah, patung yang ada di Singapura yang merupakan ikon negara tersebut. Oke, sebentar.
I thought you knew this. Sudah muncul? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Writing's not that easy, but Grammarly. Oke. Habis jalan-jalan kemana kita tadi? Singapura. Singapura. Ada apa tadi ikonnya di Singapura? Patung. Bu. Patung apa itu namanya? Singa. Airplane. Merlion, namanya patung apa? Patung Merlion atau patung singa berbadan ikan ya, atau patung ikan berbadan ikan berkepala singa atau patung Merlion. Nah, setiap negara itu pasti punya ikon atau patung sebagai ikon. Ya, kalau Singapura itu tadi patung Merlion. Kalau misalnya apa sih namanya di Malaysia kemarin apa? Ikonnya Menara Petronas. Betul sekali, Menara Petronas. Menara Petronas. Zaman sekarang, zaman canggih, meskipun kita belum pernah pergi ke luar negeri, belum pernah ke Malaysia, ke Singapura, tapi kita kayak seolah-olah udah jalan-jalan ke sana. Kayak tadi kita coba keren, SD Jatimulya 9 kelas 6A tadi jalan-jalan ke Singapura dong. Ya kan, melalui laman sosial atau istilahnya virtual surfing. Ya, istilah kerennya itu apa? Virtual surfing, dia mencari Singapura seperti apa. Nah, tadi kita udah jalan-jalan ke Singapura sebentar, ya kan, melihat patung Merlion. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih, kalau tadi kita sudah tahu di luar negeri itu di Malaysia Menara Petronas, di Singapura ada patung Merlion, di Thailand juga ada juga itu nama patung Buddha yang sangat besar. Itu patung apa namanya? Nanti kalian bisa cari sendiri. Nah,
Kalau di Indonesia sendiri ikonnya yaitu apa coba? Monas, Bu. Monas. Monas. Monas ya, atau Monumen Nasional. Siapa yang sudah pernah ke Monas? Saya, Bu. Ini ada nggak yang belum pernah ke Monas? Nggak ada, sudah pernah semua. Tapi yang Bu Happy tanya sekarang, apakah semua sudah pernah naik ke atasnya? Pernah, Bu. Keren banget. Bu Happy tuh belum pernah loh naik ke atas. Belum, Bu. Bisa cerita, coba di sini siapa yang sudah pernah naik ke atas? Kalau dari atas itu kalian bisa melihat apa saja? Coba siapa yang mau cerita? Oke, Richard. Pemandangan, Bu. Pemandangan apa? Melihat kota. Apa sayang? Kita bisa lihat pakai teropong, Bu. Oh, bisa ngelihat pakai teropong, gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Kita bisa melihat wilayah Jakarta. Jatimulya, Bekasi kelihatan nggak dari Monas? Enggak, Bu. Enggak ya. Oke. Jauhan, Bu. Johan, semoga suatu hari anak murid pelajar Pancasila kelas 6 A Jatimulya 9 bisa membuat monumen yang tinggi di Bekasi sehingga Jatimulya bisa kelihatan. Amin. Nah, berkaitan dengan ya kan dengan tugas patung Monas tadi. Nah, silahkan nanti kalian buat video yang menceritakan fungsi patung Monas. Kemarin sudah belajar kan fungsi-fungsi patung, ada sebagai patung religi, ada sebagai patung apa lagi ya? Selain patung religi ada patung apa saja? Masih ingat? Ayo, dibuka lagi bukunya, kan kemarin tugasnya udah ya. Masih ingat nggak fungsi-fungsi patung? Patung monumen. Patung monumen, patung religi, ya kan? Nah, nanti dekoratif, ya kan? Oke, nanti kalian tentukan Monas itu atau Monumen Nasional itu termasuk jenis atau fungsi patung apa? Ya kan? Apakah sebagai patung monumen, apakah patung religi atau patung dekoratif? Nah, kalau sebagai patung monumen, manfaatnya untuk apa, ya kan? Sebagai apa? Kemudian kita di Monas bisa melihat apa saja, ya kan? Nah, silakan sajikan dalam bentuk video. Jadi yang kedua tadi, yang pertama boleh mind mapping, yang kedua boleh video, ya kan? Yang kedua, Kan saya udah kenapa? bikin. Ada yang bingung? Saya udah bikin kan, Bu. Yang Monas, yang khusus Monas, Zidan. Ya, kemarin kan Zidan kan semuanya ya kan? Iya, Bu. Nah, yang sekarang bercerita tentang Monasnya. Kamu cari nih informasi tentang Monas itu apa, gitu kan? Kemudian nanti kamu ceritakan ulang. Oke? Iya, Bu. Untuk tugas yang pertama itu di grup WhatsApp, kan Bu Happy sudah terlanjur kirim potensi ekonomi negara Singapura dan Filipina, ya kan? Tapi kalau nanti kita sudah sepakat ya, yang dibahas adalah Malaysia dan Singapura. Jadi nanti diganti saja, nggak apa-apa, ya? Halo? Halo, Bu. Ya, nih, di grup WhatsApp, Bu Happy sudah mengirim tugas, yaitu yang dibahas potensi ekonominya, yaitu adalah Singapura dan Filipina di grup WhatsApp. Tetapi tadi kita sudah sepakat yang dibahas adalah Malaysia dan Singapura. Jadi nanti diganti saja, nggak apa-apa, kamu buat aja Malaysia dan Singapura ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, baik. Nah, sekarang kita masuk materi yang ketiga. Ya kan? Kalau tadi kita sudah bercerita tentang Monas, bercerita tentang ikon negara kita. Artinya, sebagai pelajar Pancasila, kita harus mencintai produk-produk buatan Indonesia. Ya, kita harus lebih bangga kepada produk atau kepada apa yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu Monumen Nasional. Meskipun kamu bisa pergi ke Singapura sehari 3 kali kayak minum obat, ya kan? Kita tetap harus lebih bangga karena kita bisa pergi ke Monas seminggu sekali.
Misalnya seperti itu, ya. Nah, bangga sebagai warga negara Indonesia, mencintai tanah air, mencintai produk dalam negeri itu merupakan pengamalan Pancasila. Sila keberapa? Hayo. Sila keberapa? Pengamalan sila keberapa? Mencintai produk dalam negeri. Ketiga, Bu. Ketiga. Mari kita lihat ya. Kedua, Bu. Tadi ada Tiga, yang Bu. bisikin, tadi ada yang bisikin mamanya. Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah muncul belum? Nggak ada suaranya ya? Sudah, Bu. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Bu. Ya udahlah, berarti kita hari ini melihat saja. Silakan disimak. Terlalu cepat. Oke, baik Bu Happy, carikan video yang lain ya. Ya, Bu. Time to scout. Hai anak-anak, oke, hari ini pelajaran PKN kita yaitu tentang makna sila kelima Pancasila. Nah anak-anak, sila kelima Pancasila dilambangkan dengan padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah anak-anak, makna lambang sila kelima itu padi dan kapas melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan atau makanan dilambangkan dengan padi dan sandang atau pakaian dilambangkan dengan kapas. Nah, anak-anak tentu masih ingat kan tentang kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok itu ada makanan, pakaian, juga tempat tinggal. Nah, sekarang kita lihat anak-anak makna sila kelima Pancasila. Yang pertama, adil bukan harus sama. Kemudian mau bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Kemudian, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Nah, anak-anak, supaya lebih paham, ayo kita lihat contoh penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu bertindak adil kepada sesama. Nah, anak-anak ingat ya, adil itu artinya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Contohnya, kamu melakukan waktumu untuk membantu orang tuamu seimbang dengan waktumu untuk bermain. Seperti itu ya, jadi hak dan kewajibanmu dilakukan secara seimbang. Anak-anak masih ingat itu hak? Hak itu adalah segala sesuatu yang seharusnya kamu peroleh, dan kewajiban adalah segala sesuatu yang semestinya kamu lakukan, ya. Kemudian contoh berikutnya adalah rukun dan damai terhadap sesama. Dan yang kemudian contohnya lagi yang bertindak adil adalah
tidak memihak atau pilih-pilih kasih saat berteman. Kemudian, contoh yang berikutnya yaitu bekerja keras untuk meraih cita-cita. Nah, anak-anak, apa yang menjadi pekerjaan anak-anak saat ini? Pekerjaan anak-anak saat ini adalah belajar. Nah, anak-anak harus belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-citamu. Itu adalah salah satu contoh penerapan makna sila yang kelima, Pancasila. Nah, anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini ya tentang Oke. Oke, friend, are you ready? Ready. Nah, makna sila kelima Pancasila. Oh, maaf tadi Bu Happy salah ya. Tadi Bu Happy membahas sila ketiga ya, cinta tanah air ya, produk-produk Indonesia itu betul. Nah, sekarang kita ke sila kelima, ya kan? Nah, salah satunya tadi yang Bu Happy ingat yang terakhir adalah di dalam sila kelima itu ada kerja keras. Nah, kalian sebagai pelajar itu kerja kerasnya itu harus bagaimana sih? Belajar, Bu. Belajar, betul. Selain itu, nggak usah terlalu giat, ya kan? Percuma belajar giat tetapi tidak pernah mengumpulkan tugas, tidak pernah membuat tugas, tidak mengikuti instruksi guru, ya kan? Nah, ya kan? Sebagai pelajar yang baik, kalian itu melaksanakan hak dan juga melaksanakan kewajiban, ya kan? Haknya kamu apa? Haknya kamu belajar, ya salah satunya apa? Mengikuti JIMIT, karena kita sedang tidak boleh tatap muka, kita tatap maya. Haknya kamu sebagai pelajar Jatimulya 9. Bu Happy memberikan hak kamu sebagai pelajar, Bu Happy sebagai guru melaksanakan kewajiban mengajar. Haknya sudah diterima oleh kamu belajar melalui JIMIT. Oke, maka kewajiban kamu yaitu apa? Nah, mengumpulkan tugas, ya kan, membaca materi, membuat video dan sebagainya. Itu kewajiban kamu, itu yang dimaksud dengan kerja keras juga, ya. Selain itu menabung, hidup hemat, itu juga ada di dalam sila kelima Pancasila. Nah, berkaitan dengan tugas sila kelima Pancasila ini, nanti teman-teman diminta menceritakan atau membuat, ya kan? Sebentar, Bu Happy baca ulang lagi. Oke. Menceritakan pengalaman kalian yang berkaitan dengan sila kelima selama di rumah. Nah, selama di rumah kamu sudah melakukan apa ini? Ya kan? Berkaitan dengan sila kelima. Bu Happy beri waktu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya, misalnya nih, ya kan kamu ngapain sih yang berkaitan dengan sila kelima? Tadi kan udah dijelaskan. Atau kamu boleh cari informasi lain, atau kamu boleh membaca di buku. Sila kelima itu contohnya seperti apa? Terus itu kamu lakukan atau tidak? Ya, atau kamu melakukan apa yang berkaitan dengan sila kelima? Ya kan? Kemudian difoto. Bu Happy beri waktu 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Selama 3 hari itu kamu melakukan apa yang berkaitan dengan sila kelima. Kemudian foto-foto itu digabungkan. Sama seperti kemarin di PB4, ya kan, seperti hari Kamis. Digabungkan kemudian diupload ke media sosial, baik itu Instagram, WA, Facebook, ataupun YouTube. Ya, kemudian di screenshot dikirim ke classroom. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bu. Apa sih? Oh, Hasanuddin ambil siapa ya? Aisyah ya? Hasanuddin akunya Aisyah ya? Iya, Bu. Masa baru masuk udah paham? Nanti pertemuan kita JIMIT hari ini nanti Bu Happy kirim di WhatsApp juga, di grup WhatsApp juga nanti YouTube-nya. Jadi nanti kalian bisa mengulang lagi, oh hari ini Bu Happy belajar apa, seperti itu. Oke? Ya. Jadi berkaitan dengan sila kelima Pancasila ini nanti silakan kalian upload foto-foto kegiatan kalian di rumah selama hari Jumat, Sabtu, Minggu yang berkaitan dengan sila kelima Pancasila di media sosial.
baik itu Instagram, status WA, ataupun Facebook, atau YouTube. Nanti di screenshot, kemudian dikirim ke Bu Happy. Atau boleh dikirim linknya juga boleh. Ya, di Classroom. Nanti dikirimnya kemana? Ke Classroom. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bu. Baik, kalau paham, sekarang kita akan, tadi kan ada tuh katanya yang kepingin belajar matematika. Yang kepingin belajar matematika, kira-kira mau belajar tentang apa? Dari yang kemarin sudah kita pelajari tuh, dari bilangan bulat negatif, positif, penjumlahan, perkalian, pembagian, bagian mana yang masih belum paham? Bagian mana nih yang masih susah? Nanti kita bahas lagi. Atau kita bahas yang ada di buku paket sama-sama yuk, matematika. Halaman 10 dibuka. Halaman 10. Sudah? Halo? Krik, 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 krik. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, halaman 10 dibuka. Yang belum ada buku siapa? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Coba sebentar. Bu Happy coba pakai ini nih. Ya. Aduh, tar dulu. Oh, kurang jelas ya. Oke, baik, yuk. Kita sama-sama ya. Nomor 1. Nomor 1, posisi kapal, burung, dan ikan dinyatakan dalam bilangan bulat berturut-turut adalah yang mana? Ikan ada di bawah. Kalau di bawah berarti anggap saja kalau di bawah itu, ya kan? Nah, nih, Bu Happy jelaskan nih kalau pakai garis bilangan ya. Bentar. Oke, sudah muncul belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau di garis bilangan, kalau di sebelah kiri itu bilangan apa? Yang sebelah sini? Negatif. Negatif kan? Bilangan negatif. Kalau di sebelah sini bilangan? Positif. Nah, kalau dalam kehidupan nyata, semakin ke bawah, atau semakin dalam, atau semakin jauh, itu ada di wilayah sini. Ada di area positif. Nah, area negatif. Kemarin masih ingat, kalau di negatif ini berarti nilainya semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil. Semakin kecil. Kalau nilainya semakin kecil, semakin dalam, semakin jauh, berarti nilainya apa? Negatif. Oke, baik. Nah, ya. Oke. Nah, sekarang di soal nomor 1. Posisi kapal, burung, dan ikan, ya kan, dinyatakan dalam bilangan bulat. Antara lain, yang mana kapal itu ada di permukaan atau rata. Anggap saja itu titik tengahnya, berarti 0 meter. Kapal berarti apa? 0. 0 meter. Oke. Terus, posisi burungnya 120 meter. 120 meter. Karena di atas, ya. Di atas itu sama dengan di kanan. Di garis bilangan. Ya kan? Kemudian posisi ikan? 70 meter. 70 meter, Bu. Hah? Posisi ikan ada di mana?
70 meter. 70 atau negatif 70? Negatif 70. Negatif 70 Negatif 70. karena ada di bawah. Berarti yang mana jawabannya? Ya. A. D, Bu. Yang mana? D, Bu. Yang D. D dong. Bu Epi tulis di kolom chat. Yang D. Kenapa? Karena yang 120 meter itu burung ada di atas. Di atas itu positif. Ya kan? Di atas itu bilangan positif. Kalau semakin ke bawah, ya kan? Bilangan negatif. Ini sama seperti suhu. Ya, suhu udara. Hari ini sudah panas. Hari ini di rumah kamu udah panas atau belum? Sudah. Sudah. Semakin hari, nanti semakin hari semakin panas. Berarti suhunya pun semakin bertambah. Tapi kalau nanti malam biasanya panas atau dingin? Udara. Dingin, Bu. Jadi suhunya berkurang atau bertambah? Berkurang. Berkurang. Makanya kalau di negara-negara yang musimnya atau negaranya itu seperti negara Jepang, Eropa yang banyak salju, biasanya suhu udaranya mereka sampai minus atau negatif karena sangat dingin atau sangat panas? Dingin. Sangat apa? Sangat dingin. Oke ya. Baik, sekarang nomor 2. Garis bilangan yang menunjukkan pengerjaan hitung negatif 3 ditambah 4. Yang mana? Negatif 3 ditambah 4. 7. Yang A, B, C, D. Garis bilangan yang menunjukkan negatif 3. Kita buat ya. Kemarin kalau ditambah itu ke kanan atau ke kiri? Ingat atau enggak? Ke kanan, Bu. Nah, ini 0. Ini 0 misalnya, ya kan? Tapi jelek tulisannya nih. Yang ini adalah misalnya apa ini? Ini 0. Negatif 3 apa? Berarti sini kan? 1, 2, 3. Berarti di sini ya, negatif 3 ya. Negatif 3. Terus ditambah atau dikurang? Soalnya ditambah atau dikurang teman-teman? Ditambah. Ditambah ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Ke kanan atau ke kiri kalau ditambah? Ke kanan. Ke kanan atau ke kiri? Kanan. Kanan. Ditambah berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. Berarti berarti di sini kan? Nah, berarti jawabannya yang mana? A, Bu. Yang mana? Yang? Bu. Yang mana ya? A. Oke, jawabannya berarti yang A. Terus nomor 3. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah negatif 8 ditambah berapa sama dengan 6? 14. Ayo, negatif 8 ditambah berapa sama dengan 6? Tambah berapa? Tambah 14. Ya, yang B. Kemudian, penjumlahan bilangan berikut yang hasilnya negatif 37. Masih ingat kemarin kalau negatif ditambah negatif, maka hasilnya negatif. Yang mana jawabannya nomor 4? Yang mana? A, negatif 23 ditambah dalam kurung negatif 14 sama dengan, kenapa Bu yang A? Kamu perhatikan, di sini ada negatif dan positif di sini kan? Nah, ini tuh artinya dikali. Udah belajar ini belum di kelas 5? Ini tuh artinya di apa? Dikali. Maka, ya kan? Maka kalau itu artinya dikali, maka bilangan ini, bentar.
Bilangan ini kalau kita jabarkan menjadi negatif 23, negatif 23. Tadi kalau positif dikali negatif, hasilnya apa teman-teman? Kali Negatif 14. Nah, negatif 23 kurang 23 kurang lagi 14. Berarti kurangnya semua ada berapa? 37. Jadi jawabannya yang A. Terus nomor 5. Nah, nomor 5 dilihat garis bilangannya. Pengerjaan hitung pengurangan yang sesuai dengan gambar. Yang dilihat tanda panah yang paling bawah terlebih dahulu. Tanda panah yaitu positif atau negatif 3. positif. Positif. Positif berapa? Ayo yang paling bawah. Positif 3. 3. Terus atasnya tandanya ke kanan atau ke kiri? Kiri. Kalau ke kiri berarti kurang atau tambah? Kurang. Kurang berapa? Coba sampai berhenti di angka 7 dihitung. Ada 2, berapa? 10. 10, Bu. Kurang berapa? 10. Maka hasilnya ada berapa? Sama dengan hasilnya titiknya yang paling atas yaitu negatif 7. Berarti jawabannya yang mana? A, Bu. Yang A? Yang C. Yang mana? Yang B. Yang D. Ya. Oke. Terus nomor 6. Pengurangan bilangan berikut yang hasilnya negatif 23. Yang mana? Ya kan? Berapa? Jadi ini titik-titik terus dikurang titik-titik sama dengan hasilnya berapa? Negatif 23. Mana coba? Ayo diisi titik-titik yang hasilnya 23, dicoba. 29. Yang mana? Jawabannya A, B, C, D. C. Yang mana? Yang C. Ya, 17 dikurang 40. Punya 17, tetapi dikurangi 40. Akhirnya kurang. Ya, kurang berapa? Kurang 23. Ya kan? Punyanya berapa dia punyanya? 17. Punyanya, atau kita gini ya. Kita di bawahnya. Ya kan? Tuh punya 17. Kemudian dikurangi berapa? 40. Cukup atau enggak? Enggak. Enggak. Maka jadi kurang berapa? 23. 3. Oke, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. C. Terus nomor 7. Hasil kali 24 kali 13. Masih ingat kemarin bilangan positif dan negatif kalau dikalikan jumlahnya? Hasilnya negatif atau positif? Negatif. Berarti negatif berapa hasilnya? Ayo dihitung cepet. Pakai kalkulator aja. Bu Happy tahu kalian di rumah kalau mengerjakan juga pakai kalkulator. Negatif berapa hasilnya? 312. Yang B. Negatif 312. Terus? 312. Ya, nomor 8. Terus, nomor 8. Masih ingat kemarin pembagian bilangan negatif dibagi bilangan negatif. Hasilnya positif atau negatif? Positif. Positif. Nah, 435 dibagi 15. Berapa hasilnya? 29. 29. Pintar. Yang C ya, nomor 8. Terus nomor 9 sekarang. Nomor 9. Bima dan Viko mula-mula berdiri sejajar, kemudian Bima maju 12 langkah, Viko mundur 17 langkah. Nah, jaraknya adalah sekarang berapa? Nah, ini kita pakai garis bilangan nih. Ini enaknya kita pakai garis bilangan. Ya. Yang pertama, maju berapa? Kalau maju berarti ke kanan atau ke kiri ya?
Tekanan. Tekanan 17. Tekanan berapa sayang? 12 ya? 12. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada di sini. Nih, maju nih. Maju sampai 12. Ya kan? Kemudian, Viko sama-sama sejajar kan, ini titik nolnya nih, ini titik nolnya. Berarti Bima dan Viko tadinya ada di mana? Ada di sini ya kan? Ya. Ini ada di sini. Tapi si Viko mundur 17 langkah. Mundur ke sini sampai 17 langkah. Nah, di sini nih misalnya 17. Berarti jaraknya mereka berapa sekarang? 29. Oke, bentar. Jaraknya berapa? 20? 29. Oke. Nomor 10. Nah, ini yang tadi kita bahas. Sebuah freezer menyimpan daging dengan suhu sebesar negatif 4 derajat Celcius setiap menit. Waktu yang dibutuhkan freezer tersebut untuk mengubah suhu di dalam ruang sebesar negatif 20 adalah berapa menit? Kalau setiap menit 4, berarti kalau mau 20 menit berapa menit? Kalau 20 derajat 5 menit. 5 menit. Yang mana jawabannya? Ya, oke. Oke, pinter. Terima kasih. Hari ini matematika nggak ada tugas. Tugasnya yang tema aja. Kita tadi sudah belajar matematika juga. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik. Kalau tidak ada, nanti kalau ada yang kalian bingungkan dengan tugas di grup, nanti langsung dibahas di grup WhatsApp. Ya. Baik teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Coba Bu Happy mau lihat ekspresinya hari ini, silakan. Nah, ya, belajar dari pagi ya, jimit dari pagi ya hari ini ya. Keren, keren anak kelas 6A keren. Ya, Bu. Baik. Berarti untuk hari ini kita sudahi. Mungkin teman-teman yang laki-laki juga sudah mau mulai siap-siap sholat Jumat ya, sebentar lagi jam 11. Jadi hari ini tadi kita membahas apa tadi sama Bu Happy? Yang pertama tentang Singapura sama Malaysia, Bu. kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN. Terus apa lagi yang kedua? Tadi masih ingat tentang patung Monas. Patung Monas. Terus yang ketiga tadi tentang makna Sila sila kelima. Sila Oke. kelima. Kemudian yang terakhir tadi sebentar kita membahas apa? Matematika. Matematika. Bu. Baik, terima kasih. Tugasnya, materinya sudah Bu Happy kirim di YouTube. Dan untuk link Jimit yang kemarin nanti Bu Happy kirim di grup juga. Maaf, bukan di YouTube ya. Tugas dan materi Bu Happy kirim di grup WhatsApp. Jimit juga nanti akan Bu Happy kirim di grup WhatsApp. Jadi bisa kalau kalian lupa tadi tugasnya apa, nanti boleh dibuka lagi di grup WhatsApp. Di Jimit kita hari ini itu apa. Dibuka saja channel YouTube-nya Bu Happy. Ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.